Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Arif Yasa. Today we are going to learn about card, ya. Sebagaimana prodi kita ini adalah prodi hukum pidana, maka pembelajaran kita bahasa Inggris kita itu yang berkaitan sama hukum pidana. Namun dalam materi kita ini yang berkaitan dengan ruang persidangan. Nah, apa itu ruang persidangan dalam bahasa Inggris? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang itu, mari kita lihat gambar berikut. Nah, in your opinion, dalam pikiran kalian, ini gambar apa kira-kira? Please think. Yes, this is a layout, ya. Ini tata letak persidangan, tata letak dalam ruang persidangan. Nah, ini ada satu lagi gambar juga layout, ya, layout ruang persidangan. Nah, in your opinion, what is the difference between two picture? Ya, apa perbedaan dari dua gambar tersebut? Nah, the first picture ini tadi, yang first picture sebelumnya itu adalah layout in United States, ya. Jadi layout persidangan dalam negara Amerika. Sementara ini yang kalian lihat ini adalah layout persidangan dalam negara Indonesia, ya. Nah, ini yang layoutnya itu ada orang-orangnya. Nah, kalau persidangan itu bahasa Inggrisnya court, ya. Ruang sidang itu disebut dengan courtroom. Nah, hari ini kita akan menghafal dan mengingat beberapa vocabularies related to the court, ya. Kosakata yang berhubungan sama persidangan. Yang pertama ada judge, ya, artinya itu hakim. Yang kedua chair for trial, ya, kursi persidangan. Kalau dalam bahasa berita yang kita dengar itu sering disebut dengan kursi pesakitan, di mana para terdakwa dan para saksi akan ditanyai oleh hakim maupun jaksa penuntut umum. Oke, ya, kursi persidangan. Next word ada witnesses. Apa arti witnesses? Witnesses itu saksi, ya, saksi. Saksi ini ada saksi yang melihat kejadian langsung, perkaranya dia disebut witnesses. Sementara ada juga expert, saksi ahli, yang dia itu melihat hasil kejadian itu berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. Itu disebut expert, ya. Next word ada public prosecutor. Nah, public prosecutor ini disebut dengan jaksa penuntut umum. Ya, jaksa penuntut umum. Next word is defense lawyer. Apa lawyer? Apa arti lawyer menurut kita bersama? Ya, lawyer itu adalah pengacara. Defense itu ya, kalau kita lihat dalam permainan bola, defense itu kan pemain bertahan. Nah, dia disebut dengan pengacara pembela, ya, pembela. Jadi next word public gallery. Public gallery ini ya partisipan, ya, yang dia itu bisa tamu maupun wartawan yang melihat situasi terjadinya persidangan. That is public gallery. And the last word is accused. Accused itu artinya adalah terdakwa. Nah, beda accused sama suspect. Mungkin kita sering dengar suspect, ya. Suspect itu biasanya adalah orang yang ketika melakukan kejahatan langsung ditangkap dan ketahuan di situ langsung ditangkap. Nah, namun when they are in the courtroom, when the judge is asking him, kita ketika dia berada di ruang persidangan, dia disebut dengan accused, terdakwa, di mana dia dikasih hak untuk membela dirinya, ya. Jadi beda antara suspek dengan accused. Nah,
inilah kira-kira the layout ya, layout yang ada dalam courtroom, ruang persidangan. Kamu bisa lihat ya, you can see ya, the place, the people. So what is the question ya? Mungkin kita bisa membuat suatu pertanyaan dari ini. Apa yang bisa kita tanya? Mungkin kita bisa tanya, who are the people in court ya? Who are the people in court? Nah, jadi siapa-siapa aja orang yang berada dalam persidangan. Nah, kalau kita lihat gambar ini, when you see the picture, who is he? Apa yang ada dalam pikiran kalian gambar ini? Who is she? Nah, dia ini a judge ya. We say he is a judge. When I ask you, who is he? So please answer, he is a judge ya. Who is he? Jawabannya, he is a judge. So when I ask, what does he actually do? Jadi apa yang dilakukan hakim dalam ruang persidangan? What does he actually do? What does a judge? What does judge actually do in courtroom? Jadi apa yang dilakukan seorang hakim dalam ruang persidangan ya? Ya, maybe he give the punishment. Maybe he give the punishment from the fact, or just release someone because ketika a judge melihat fakta that the accused not guilty, tidak bersalah, maka si hakim can release ya, bisa melepaskan si accused-nya atau give him punishment atau memberikannya hukuman. Nah, ini kita lihat gambar selanjutnya. Ini ada dua picture ya, picture two side ya. Ada, kita anggap we imagine that is there are two side ya. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Sides itu artinya sisi. Nah, apa bahasa Inggrisnya kanan? Right. Bahasa Inggrisnya kiri? Left. Ya. Maka kalau kita bilang sisi kiri, maka left side. Begitu juga dengan sisi kanan. Right side. So, you see in the slide that there are two pictures in the slide. So, my question, who is in the left side? Pasti ada yang bisa nebak ya, siapa ini yang berada di sisi kiri, left side, left side. Iya, Mbak Susi ya, Mbak Susi. Ini dalam Sambo Court ya, dalam persidangan Sambo, dia ini sebagai apa? What is his role in the court? Sebagai apa? Sebagai witness. Saksi ya, tadi sudah kita pelajari bahwasanya saksi itu bahasa Inggrisnya witness. Nah, yang sisi kanan siapa ini? Nah, ada yang pernah lihat ya, kalau kita ini kan mahasiswa prodi hukum pidana ya, itu kasus Sambo itu sangat layak diikuti itu, karena itu merupakan bagian dari mata kuliah yang akan kalian pelajari. Nah, pastinya kalian akan sering melihat, kalau kalian perhatikan dalam persidangan Sambo itu, Bapak ini paling sering kita lihat ini di right side-nya, dia di sisi kanannya. Ya, I like him ya, saya suka dengan beliau karena expertnya itu mumpuni dalam menjelaskan sesuatu. Nah, who is he in your opinion? Siapa dia ini dalam pikiran kalian ini? Siapa dia? Who is he? Yes, he is Reza ya. Oke, dia ini apa? Ahli kriminal forensik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sering kita lihat ini dalam persidangan ya, court ya. In a court, especially Sambo court, you will see them
ya, always, ya. Kira-kira siapa mereka ini? Nah, ada 3 ya. There are 3 people beside the table, ya. Who are they? What are they? What are they doing? Nah, ya. Who are they? Yes, they are public prosecutor. Ya, mereka ini disebut dengan jaksa penuntut umum, public prosecutor, ya. Mereka lah yang menuntut menuntut hukuman, ya, membuktikan kesalahan-kesalahan dari si accused tadi, ya, si accused. Oke, next slide. This is who is he? Nah, kalau kalian melihat gambar ini, when you see this picture, who is he? Siapa dia? Ya, he is Febri Diansah, ya. What does he actually do? Ya, yes, giving the defense to the accused. Jadi dia memberi pembelaan terhadap terdakwa. Ya, that is his job. Itulah tugasnya, memberi defense, ya, giving defense to the accused. And the last picture. What do you think this picture? This is Sambo, ya, the main actor of the case, ya, aktor utama dari kasus ini. Dia disebut accused, terdakwa. Nah, baiklah, mungkin itu saja beberapa vocabulary yang harus kita hafal bersama, sehingga nanti minggu depan kita akan bermain peran, di mana salah seorang kalian nanti akan memerankan sebagai seorang hakim, sementara yang lainnya sebagai seorang terdakwa, di mana kalian nanti akan membuat pertanyaan-pertanyaan serta jawaban yang sederhana saja, supaya bisa practicing English, supaya kalian bisa praktik bahasa Inggris dengan tentunya yang tidak keluar dari definisi-definisi yang berkaitan sama prodi keilmuan kalian. Makanya saya memilih, that's why I choose this material, ya. Saya pilih materi ini khusus supaya para adik-adik mahasiswa ini lebih fokus terhadap keilmuannya. Mungkin itu saja bahan yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa minggu depan dengan kelas yang lebih praktek, di mana nanti adik-adik mahasiswa akan bermain peran. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.